Coba kalian perhatikan, dahulu kalian masih kanak-kanak. Sekarang sudah beranjak dewasa. Dan bahkan orang tua kalian juga sudah tua. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan itu adalah penambahan biomasa yang ditandai dengan bertambahnya ukuran. Nah, pertambahan ukuran ini dapat ditandai dengan bertambahnya berat, bertambahnya tinggi, dan bertambahnya volume. Juga pertambahan biomasa lainnya yang berhubungan dengan pembelahan sel di dalam tubuh kita. Nah, mari kita bahas apa saja ciri-ciri dari pertumbuhan. Ciri yang pertama adalah penambahan yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu adalah dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan jumlah dalam satuan tertentu. Contohnya, kita dapat mengukur berat badan kita, tinggi badan kita, dan volume badan kita. Sifat yang kedua adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, tinggi badan kita saat ini tidak mungkin berkurang atau bahkan mungkin menjadi lebih pendek dari tinggi badan yang sekarang. Sifat yang ketiga adalah bersifat terbatas. Artinya ada batas waktu di mana pertumbuhan itu tidak dapat terjadi lagi. Contohnya itu terjadi pada wanita dewasa. Tinggi badan wanita dewasa tidak mungkin bertambah tinggi lagi karena pertumbuhannya sudah mencapai batasnya. Nah, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik. Hal ini ditandai dengan penyusun tubuh bertambah lengkap, sempurna, dan kompleks. Contoh, ketika kita dilahirkan, kita memiliki kedua kaki yang lengkap. Nah, apakah kita bisa langsung berjalan? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, seiring berjalannya waktu, kita dapat berjalan, berlari, dan melompat dengan menggunakan kedua kaki kita. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan otot dan tulang pada kaki kita. Adapun ciri-ciri perkembangan merupakan kebalikan dari ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama bersifat kualitatif, yaitu menyatakan kualitas dari suatu organ atau jaringan. Contoh, kita memiliki otak yang mengalami perkembangan, yang hasilnya sekarang kita bisa membaca, menghitung, atau bahkan menyelesaikan persamaan matematik yang sangat sulit. Ciri yang kedua adalah bersifat reversible, artinya fungsi dari suatu organ dapat kembali seperti sebelum mengalami perkembangan. Contohnya dapat kita amati pada wanita. Ketika wanita mengalami menstruasi, artinya fungsi dari organ reproduksi telah aktif dan siap. Namun, wanita yang sudah tua tidak akan mengalami lagi menstruasi atau yang kita sebut dengan menopause. Menopause artinya organ reproduksi sudah tidak dapat berfungsi lagi. Dan ciri yang ketiga adalah tidak terbatas oleh waktu atau usia. Artinya perkembangan bisa selalu terjadi bahkan di usia tua sekalipun. Contohnya, seorang aktor yang sudah tua masih giat belajar untuk mengembangkan ototnya. Dan masih banyak lagi contoh lain dari pertumbuhan dan perkembangan yang tidak dapat disebutkan. Baiklah anak-anak, demikian adalah video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut, untuk pengambilan nilai tugas, Lari minta untuk mencari pengertian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing
kemudian difoto dan dikirimkan ke Pak Arif melalui WA pribadi. Bagi yang tidak mengumpulkan nanti nilainya tidak akan keluar. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, terima kasih. Yang ngerjain beneran aja tetap dihukum, apalagi aku yang kayak gini males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus.